Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gerakan sosial. Gerakan sosial itu adalah sebuah tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompok individu yang berfokus pada isu-isu politik dan isu-isu sosial dengan mengkampanyekan atau menolak adanya nilai perubahan sosial. Nah, untuk contoh dari adanya sebuah gerakan sosial ini, kami mengambil tokoh yaitu Sultan Nuku. Sultan Nuku dalam menghadapi ekspansi Belanda di Maluku Utara. Simak videonya ya teman-teman. Sebelum ke video pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Sofia Yudinur Maulida, yang kedua ada Alifa Nur Azami, yang ketiga ada Adinda Amelia Putri, yang keempat ada Benedictus Selito Belido, yang kelima ada Matius Krisnado Aditya, dan yang terakhir ada Muhammad Alfat. Selamat menyimak videonya ya teman-teman. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda Amelia Putri dari kelompok 8. Dan pada kali ini pembahasan kelompok saya itu tentang Sultan Nuku dan perjuangannya melawan ekspansi kolonialisme di Maluku Utara. Dari judul tersebut, fokusnya itu yang bisa kita ketahui adalah Sultan Nuku yang ada di Maluku Utara. Nah, Maluku sendiri itu dulu itu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai hasil rempah-rempah terbesar di dunia. Karena Maluku ini termasuk penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, banyak para saudagar berdatangan ke daerah Maluku dari berbagai macam negara gitu. Terus kehadiran banyaknya pedagang ini mulai mempengaruhi kehidupan pribumi di Maluku, termasuk Tidore yang menjadi salah satu daerah penghasil rempah-rempah terbesar, khususnya cengkeh dan pala. Rempah-rempah cengkeh dan pala itu tuh terkenal banget di Eropa, sehingga para pedagang Eropa itu datang ke Maluku gitu untuk melakukan transaksi jual beli di Maluku seperti itu. Terus karena kedatangan bangsa Eropa ke Maluku, terus pengen proses membeli rempah-rempah cengkeh dan pala itu, jadi adanya persaingan dagang gitu antara bangsa Eropa dan pribumi. Karena terjadinya persaingan dagang antara bangsa Eropa dan pribumi, untuk menghindari konflik tersebut, akhirnya didirikanlah VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie gitu. Nah, itu tuh didirikan oleh pihak Belanda pada tahun 1602. Perusahaan VOC ini berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang menjadi fokus tujuan utamanya. Dari pihak VOC itu, sebagai langkah pertamanya itu mereka mencoba untuk menguasai kota pelabuhan biar dijadiin pusat perdagangan di VOC gitu. Nah, makanya pada tahun 1619 Jakarta yang pada saat itu bernama Batavia menjadi pusat VOC. Dengan kekuasaan Belanda yang waktu itu powerful banget, akhirnya tuh Belanda berhasil mengalahkan Portugis dan Inggris untuk menguasai Maluku. Setelah kemenangan Belanda dalam menguasai Maluku tuh, Belanda tuh banyak bikin kontrak-kontrak untuk mengikat para sultan dan kerajaan yang ada di Maluku. Namun karena Tidore merupakan sekutu Spanyol, Tidore tuh nggak mau tunduk kepada Belanda. Pun singkat cerita, akhirnya Spanyol itu meninggalkan Tidore untuk lebih fokus kepada perkembangannya untuk mempertahankan Filipina pada saat itu. Dan di tahun 1663 Spanyol menyerahkan kekuasaan Ternate dan Tidore kepada pihak Belanda. Maka pada tahun 1697 Tidore secara resmi mengakui kekuasaan Belanda dan menjadi satu-satunya penguasa perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, karena kekuasaan sudah sepenuhnya pindah ke tangan Belanda, rakyat Tidore tuh banyak yang merasa tertindas gitu karena kepemimpinan Belanda. Karena tuh Belanda tuh banyak banget ngeeksterpasi kayak penambangan pohon cengkeh, dan karena hal itu tuh menyebabkan rakyat Tidore saat itu semakin miskin, dan Belanda juga banyak ikut campur urusan kesultanan dan kerajaan yang ada di Maluku. Setelah itu ada satu sultan yang bernama Sultan Nuku yang bergelar Muhammad Amiruddin Kaicil Paparangan, yang dikenal sebagai sultan yang berani dan menentang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Sebagai bentuk kekerasan terhadap Kesultanan Tidore, Sultan Nuku menggunakan politik divide et impera sebagai strategi menghadapi Belanda. Nah,
Sultan Nuku itu merupakan salah satu Sultan Tidore yang mengunjungi berbagai daerah di Maluku. Dan tujuan itu tuh dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat-rakyatnya untuk memperjuangkan hak mereka untuk melawan Belanda. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya pihak Belanda itu tuh sangat menindas rakyat Tidore. Akhirnya Sultan Nuku tuh banyak banget ngelakuin strategi-strategi kayak gerilya dan untuk mencari dukungan terutama ya. Dan setelah itu Sultan Nuku juga punya strategi dengan bersekutu gitu dengan pihak Inggris untuk melawan pihak Belanda gitu. Maka dari itu finally ya, akhirnya pada tahun 1790 setelah melewati proses yang lama banget, Nuku dapat memenangkan peperangan melawan pihak Kompeni Belanda dan mampu menghentikan politik eksterpasi seperti penambangan, pemusnahan atas rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Pembahasan yang tadi saya paparkan, saya dan kawan-kawan merumuskan beberapa pokok permasalahan. Yang pertama itu, apa faktor yang membuat Sultan Nuku melakukan perlawanan terhadap ekspansi yang dilakukan oleh Belanda? Dan yang kedua, bagaimana sih penerapan strategi yang dijalankan Sultan Nuku dalam menghadapi Belanda? Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang akan kita bahas yang pertama adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi Sultan Nuku dalam melakukan perlawanan terhadap ekspansi yang dilakukan Belanda. Jadi, nanti teman-teman bisa mengetahui faktor apa sih sampai Sultan Nuku ini sangat berjuang sekali untuk bisa menghadapi Belanda dan ingin sekali bisa memenangkan perlawanan tersebut. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan Sultan Nuku saat menghadapi Belanda. Jadi nanti teman-teman juga bisa mengetahui strategi apa sih, rahasia apa sih yang dilakukan oleh Sultan Nuku sampai akhirnya Sultan Nuku ini bisa melawan Belanda dan berhasil memenangkannya. Selanjutnya ada studi literatur yang menurut kelompok kami ada penelitian yang masih relevan dengan penelitian saat ini adalah penelitian yang membahas Sultan Nuku melawan penjajah Belanda yang berjudul Raja Ampat in Political Networks and Strategies of Sultan Nuku Wars Against the Dutch Company Istianatu yang keluar pada tahun 2022 yang ditulis oleh Askillas Dasfordate, Johannes Burdam, Sandy Lely Merli, Darmawan Edi Winoto. Dan penelitian ini menggunakan 4 tahapan dari Mark Bulk, yaitu pertama ada perumusan masalah dan pengamatan sejarah, yang kedua melakukan kritik sejarah atau pengujian data, yang ketiga menggeneralisasi atau mengkategorikan data sesuai dengan masalahnya, yang keempat melakukan pencarian data sebab akibat terhadap permasalahan yang akan ditulis. Selanjutnya, hasil penelitian ini membahas strategi Sultan Nuku melawan penjajah Belanda pada abad ke-18 sampai 19 yang dimulai dengan memanfaatkan masyarakat yang berada di wilayah Kesultanan Tidore. Strategi pertama yang dilakukan oleh Sultan Nuku adalah memastikan kantor berita dapat menyebarkan berita yang cepat khususnya untuk wilayah yang berada di luar Tidore dan Ternate. Yang kedua, melakukan pengintaian dan spionase. Yang ketiga, pemusnahan pihak Kompeni Belanda. Yang keempat, menjalankan misi ke Seram Timur dan pulau di sebelah tenggara Seram untuk memperingatkan akan perjuangan yang telah dilakukan selama 150 tahun untuk mempertahankan kemerdekaan dan Patani yang diubah menjadi pertahanan yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan komposisi perang Nuku menggambarkan kekuatan dalam lingkup perang modern dengan strategi perang yang mencakup setiap wilayah revolusi serta adanya dukungan penuh yang diberikan oleh rakyat di wilayah Kesultanan Tidore dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 mengenai tinjauan teori. Di sini kami menggunakan 3 teori yang relevan dalam perjuangan Sultan Nuku dalam menghadapi kolonialisme. Ya, yang pertama yaitu teori gerakan sosial. Menurut Cohen, gerakan sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang terorganisir untuk mempertahankan atau merubah suatu sistem. Nah, dalam konteks perjuangan Sultan Nuku, itu merupakan suatu gerakan sosial karena dilakukan oleh sejumlah orang yang terorganisir untuk mempertahankan unsur kebudayaan masyarakat Tidore yang mana saat itu diubah ataupun ada campur tangan dari kolonialisme, sehingga masyarakat Tidore melakukan upaya untuk mempertahankan unsur tersebut agar tidak mencampuri urusan dari
wilayah Tidore. Ya, teori kedua itu merupakan teori nilai tambah, yang mana menurut Schmalzer perilaku kolektif atau tindakan kolektif itu adalah suatu reaksi atas sebuah perilaku yang tidak sesuai. Dalam perjuangan Sultan Nuku, hal itu merupakan menjadi suatu respon masyarakat Tidore terhadap penjajah yang telah merubah suatu sistem yang ada di masyarakat Tidore. Teori yang ketiga yaitu teori penularan menurut Le Bon, bahwa gerakan sosial atau tindakan kolektif merupakan suatu hal yang dilakukan secara bersama, sehingga individu melepaskan kepentingan pribadinya dan lebih menonjolkan atau lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Dalam hal perjuangan Sultan Nuku, masyarakat Tidore melepaskan jati dirinya untuk menjadi suatu kelompok dalam melawan kolonialisme yang ada di Tidore tersebut. Ya, selanjutnya adapun pembahasan mengenai faktor perlawanan Sultan Nuku terhadap ekspansi yang dilakukan oleh Belanda. Nuku adalah putra dari Sultan Jamaluddin, penguasa kerajaan Tidore periode 1757 sampai 1779. Pada masa pemerintahan ini, Belanda ingin membentuk kerjasama dan mendirikan kantor dagang di Tidore, namun tidak diizinkan. Oleh karena itu, Sultan Jamaluddin diasingkan oleh Belanda ke Batavia. Menyusul pengasingan Sultan Jamaluddin, Nuku yang merupakan putra mahkota dinobatkan sebagai Sultan Tidore pada 13 April 1779. Pada tahun 1787, Belanda menyerbu Seram Timur untuk menggempur pertahanan Nuku. Meski basis pertahanannya berhasil direbut oleh Belanda, Nuku lolos dan mengalihkan kedudukannya di Pulau Gorong. Di tempat itulah Nuku menyusun strategi perlawanan baru guna merebut takhta dan mengusir Belanda dari Tidore. Salah satu strategi yang dilakukan Nuku adalah mencari lawan yang seimbang oleh Belanda, yakni bekerjasama dengan Inggris. Nuku mengizinkan Inggris membuka kantor dagang di daerah kekuasaannya yang ditukar dengan pasukan senjata dari Inggris. Dengan bantuan senjata dari Inggris, Nuku melanjutkan perlawanan hingga berhasil mengalahkan Belanda. Belanda sempat mencoba siasat baru dan mengupayakan perundingan antar Nuku dan Sultan Kamaluddin yang menduduki tahta kerajaan Tidore. Namun Nuku menolak dan semakin meningkatnya perlawanan hingga berhasil merebut Pulau Banda pada 1796. Pada tahun 1797, Nuku telah menguasai kembali Tidore yang membuat Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Nuku kemudian dinobatkan sebagai sultan oleh rakyat Tidore dengan gelar Sri Paduka Maha Tuan Sultan Saidun Jehat El Mabus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan. Faktor-faktor yang melatar belakangi perlawanan Sultan Nuku terhadap ekspansi Belanda. Kekuatan militer yang kuat. Sultan Nuku memiliki pasukan terdiri dari ratusan prajurit yang handal dan memiliki kemampuan tempur yang tinggi. Selain itu, ia juga memiliki aliansi dengan beberapa kepala suku dan negara lain di Maluku yang memiliki pasukan yang kuat. Yang kedua, keberanian dan semangat perjuangan yang tinggi. Sultan Nuku dan rakyatnya memiliki semangat perjuangan yang tinggi untuk mempertahankan wilayah mereka dari ekspansi Belanda. Mereka rela berkorban dan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mengusir Belanda dari wilayah Banda. Yang ketiga, ada taktik perang yang cerdik. Sultan Nuku dan pasukannya menggunakan taktik perang cerdik untuk melawan pasukan Belanda. Mereka menggunakan gerilya dan penyerangan mendadak untuk menghindari bentrokan langsung dengan pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih terlatih. Yang keempat, adanya dukungan dari masyarakat setempat. Sultan Nuku dan rakyatnya mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat setempat dalam perjuangan mereka melawan Belanda. Hal ini membuat perlawanan mereka semakin kuat dan sulit untuk dikalahkan. Yang terakhir, ada perbedaan agama. Sultan Nuku merupakan seorang Muslim, sedangkan Belanda
merupakan orang Kristen. Perbedaan agama ini menyebabkan konflik antara keduanya yang memperkuat perlawanan Sultan Nuku terhadap Belanda. Penerapan strategi yang dijalankan Sultan Nuku dalam menghadapi Belanda. Strategi yang dilakukan oleh Nuku adalah memilih menyingkir dari kerajaan dalam membangun armada kora-kora di Seram dan Papua dengan pusat pertahanan di Seram Timur. Pada tahun 1787, Belanda menyerbu Seram Timur guna menggempur pertahanan Nuku. Walaupun basis pertahanannya berhasil direbut oleh Belanda, Nuku lolos dan mengalihkan kedudukannya di Pulau Gorong. Tempat itulah Nuku menyusun strategi perlawanan baru untuk merebut tahta dan mengusir Belanda dari Tidore. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Nuku adalah mencari lawan yang sepadan dengan Belanda, yakni bekerja sama dengan Inggris. Dengan bantuan senjata yang diberikan Inggris, Nuku melanjutkan perlawanan sampai berhasil mengalahkan Belanda. Saat itu, Belanda mencoba siasat baru dengan mengupayakan perundingan antara Nuku dan Sultan Kamaluddin yang menduduki tahta kerajaan Tidore. Namun Nuku menolak dan semakin meningkatkan perlawanannya hingga berhasil merebut Pulau Banda pada tahun 1796. Pada 1797, Nuku sudah menguasai kembali Tidore yang membuat Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Sultan Nuku melanjutkan perlawanannya hingga berhasil membebaskan Ternate dari kekuasaan Belanda pada tahun 1801. Dalam konteks perlawanan Sultan Nuku, Belanda adalah pihak yang mencoba untuk menguasai wilayah Maluku, yang sudah lama menjadi wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan di daerah tersebut. Melalui perlawanan dan konflik yang dilakukan, Sultan Nuku berusaha memperkokoh solidaritas dan persatuan antara kerajaan-kerajaan tersebut untuk melawan Belanda. Perang melawan Belanda yang dipimpin oleh Sultan Nuku ini berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan banyak pihak dari berbagai kerajaan di Maluku. Meskipun akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah Maluku, perlawanan Sultan Nuku memberi inspirasi dan semangat bagi gerakan perlawanan lainnya di Indonesia. Perlawanan Sultan Nuku kepada Belanda dapat dijelaskan sebagai konflik simbolis antara dua kelompok yang berbeda dalam makna simbolis dari wilayah dan kelautan. Sultan Nuku melihat wilayahnya sebagai bagian dari kekuasaannya dan simbol dari identitas budayanya. Sedangkan Belanda melihat wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah jajahan mereka dan simbol dari kekuasaan kolonial mereka. Dalam pandangan Sultan Nuku, Belanda adalah penjajah yang merusak budaya dan kekuasaannya, sementara Belanda melihat Sultan Nuku sebagai pengacau yang mengancam kekuasaan kolonial mereka. Konflik simbolis ini mengarah pada perlawanan Sultan Nuku kepada Belanda dalam bentuk pemberontakan dan pertempuran untuk mempertahankan wilayah dari identitas budaya mereka. Ya, kesimpulannya adalah Maluku yang merupakan pusat penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia menjadi daerah yang direbutkan oleh beberapa pihak penjajah, diantaranya yaitu Belanda dan juga Inggris. Belanda datang ke Indonesia dengan kebijakan eksterpasi atau penebangan pohon cengkeh. Seperti yang kita ketahui bahwa Maluku itu terkenal dengan cengkeh dan juga palanya. Rakyat Tidore merasa kebijakan eksterpasi ini sangat membuat mereka kesusahan, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Selain itu juga Belanda ikut mencampur urusan pada Kesultanan Tidore, sehingga Sultan Nuku merasa tidak puas dengan kehadiran Belanda, sehingga melakukan pemberontakan. Strategi yang Sultan Nuku lakukan yaitu dengan meminta bantuan dari pihak Inggris. Sultan Nuku menilai bahwa Belanda itu menjadi pengacau yang merusak daerah kekuasaannya dan juga kebudayaan masyarakat Tidore. Sedangkan Belanda menilai atau melihat Sultan Nuku itu sebagai pengacau di daerah kolonialnya. Nah, konflik ini menjadi suatu gerakan sosial yang akhirnya dilakukan oleh Sultan Nuku untuk menghadapi Belanda. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.